Melihat contoh nih, kamu di sini nih, kenapa ini gede penjual ini 100 juta, tapi kok kayak nggak berasa ya? Ternyata biaya operasional. Iya itu Ya kan, biaya operasional. Terus 100 juta kayaknya gede, padahal mungkin harusnya nggak cukup 100 juta. Kamu tahu nggak target penjualan buku harusnya berapa? 250. Kata siapa? Karena pengen ngecapai berapa ya? Jadi kalau di tempat aku supplier aku tuh 1 poin 50.000. Nah, karena poin kan, bukan karena secara laba rugi. Jadi kalau ngomongin laba rugi itu, pertama yang kita hitung itu biaya operasional dulu teh. Biaya operasionalnya berapa? Termasuk apa aja? Kalau aku biaya operasional kebagi dua. Ini buat aku memudahkan. Ini tabungan, Turun. ini tunai. Nah, duduknya di situ. Oh, dia harus sambil tulis teh. Tadi kan bawa itu. Buku tulis apa buat dia coret-coret. Tuh belepotan kamu nih, bisa nggak lap mulutnya? Ini di sini. Nih, Dedek. Duduk yang baik, Dek. Mau belajar dulu ya. Gitu ya. Jadi kalau aku biaya operasional tuh kebagi dua nih ya, untuk memudahkan aku. Apa sih yang ketinggalan gitu? Pertama tunai sama tabungan. Tunai itu gaji. Gaji siapa? Gaji ini mereka semua nih. Gaji. Terus kalau SDM itu kan gak cuma gaji teh, ada THR, benar nggak? Oh iya benar. Oh disimpannya di situ ya. Nah, masuk dalam biaya operasional. Karena misalnya nih, sekarang kita cuma mikirin ini. Begitu THR, uangnya dari mana ambilnya? Iya. Pribadi. Gitu kan, nggak boleh dong, kan harus dari laba rugi. Berarti emang harus dipisahkan di awal juga. Oh iya. Dipisah ya. Nah ini THR, misalnya ada tunjangan-tunjangan yang lain. Terus apalagi pemasaran, listrik, internet. Ini adminnya berapa orang? Aku ada 5 orang. Satu yang bagian order, 4-nya admin media kayak gitu. Dia WFH atau stay di kita? WFH semua masing-masing Di rumah. WFH. Ini bayarannya berapa? Kemarin itu kalau yang order itu Ini WFH juga? Semuanya. Admin order itu aku masih 300 per bulan. Tapi ternyata pas sharing-sharing mending ini 3% dari penjualan. 3% dari penjualan. Kayak ada yang menang apa tuh di situ. 3% itu ternyata pas dapat lumayan juga, 500 karena dari omset. Harusnya bukan dari omset. Kayak gitu. Terus apa lagi? Yang kayak 4 ini? Kayak 4 itu kemarin admin media itu aku di 75 karena dia kayak cuma bikin flyer gitu kan. Kayak gitu. Tapi pas dilihat lagi emang kinerjanya tuh kurang ini. 75.000 per desain atau per gimana? Per 1 bulan. 75.000. Tapi pas dilihat kayaknya kurang efektif, terus ya udah akhirnya dibayar per flyer. Flyer yang dihasilkan. Terus kemarin berapa per flyernya itu 1.500, 2.000 sampai 1.500 kayak gitu. Tapi pas dilihat kemarin tuh ini kendalanya tuh, jadi kalau nggak request flyer nggak semangat kayak gitu. Nah yang terbalik, aku tuh kan udah bongkar pasang ya mak cara gaji terus. Nah ini juga pengen belajar. Nah pas kemarin tuh 75.000 tuh kayak ngerasa gede, dia cuma ngasilin berapa flyer kayak gitu. Tapi kan udah akad ya di awal 75.000. Terus yang goalsnya 75.000 ini berapa hasilnya yang dikasih targetnya dari tadi? Nggak berapa jumlahnya, tapi aku minta item apa aja. Kenapa 4 orang? Karena ada ini, pertama tim order, kedua tim kreatif, terus kaderisasi kan ini per hari atau per bulan? Per bulan. 75.000. Nggak ada orang yang mau dibayar segitu? Nggak mau. Ini tuh bahkan yang tim kreatif tuh 50.000 mah. Yang kaderisasi itu 50.000. Nah yang paling banyak itu yang order, karena bayi itu kalau yang jadi ya wajar mah dengan kinerja mereka, kalau nggak diminta nggak kerjain ya langsung segitu bayarannya. Gimana dong? Ya gini, ketika kita mau rekrut kita mau goalsnya apa dulu, bukan tentang angkanya dan bukan tentang siapa yang mengerjakan. Goalsnya apa dulu. Nanti kita belum sampai sana. Okay. Nah intinya kita harus tahu dulu berapa biaya operasionalnya. Nah kalau bagi aku kayak gini mak, ini kan omset, ini kan sebenarnya nanti diajarin hari Sabtu. Ini adalah margin, kemudian ini adalah biaya
operasional, ini laba, ini dividen, ini laba ditahan. Kamu omset 1 juta nih. HPP-nya berapa? Kamu dapat dari supplier berapa persen? Selisih berarti 25%. 2%. Kamu nyetok nggak? Enggak, ada yang nyetop. Ada yang Kalau nyetop. sama ongkir jadi berapa? Kalau sama enggak, aku nggak ongkir karena aku kadang ngirim dari sana. Oke, kadang nyetok juga. Kadang nyetok itu 60.000 sih dosen. 60.000 untuk berapa buku? Lumayan banyak sih, Mak. Berarti sebulan 60.000 lah. Berarti ya bisa. Misalnya ini 25% ya. Sakinah bukan sih? Bukan ya? Sakinah iya. Sakinah juga. Banyak ininya. Ini 25% salah. Ini 25%-nya di sini ya. 75% gitu ya. Kamu marginnya cuma 25% kan? Iya, 25%. Berarti ini 25 juta ya. Betul gitu kan? 25 juta. Nah, ini biaya operasionalnya di sini ya, biaya operasional tadi itu. Ini berapa nih? Uang tunai berapa, tabungan berapa, dihitung dulu, masalah berapa, baru ada sisanya. Si laba ini nanti sebagian jadiin laba ditahan untuk modal usaha lagi. Nah, tapi aku mau koreksi ini. Jadi kan di supplier aku tuh banyak penerbit. Nah, sistemnya gini, kalau misalnya nggak mencapai omset, dia cuma 15%. Oke, terus? Kalau misalnya aku mencapai omset berarti 35%. Tapi itu baru satu penerbit. Satu penerbit. Jadi kalau yang lain tuh paling mentok-mentoknya di 20%. Nah, kayak gitu, kalau gitu gimana, Mak? Nah, kalau itu sisanya itu bonus. Jadi, nah kan kalau biasanya orang tuh dari sini dulu ya. Kalau aku dari sini dulu, Mak. Kalau aku dari sini dulu, dari dividen dulu. Jadi dari dividen ini ke laba ditahan, kemudian ini laba. Walaupun kita belum skala itu nggak lupa dividen. Iya, ini kan cara kita berpikirnya. Margin, HPP, ini omset. Jadi kan sekarang Mak mau gede ini, mau seberapa gede? Bener nggak? Iya, betul. Aku mau omset sekian, tadi kan harus 250 juta. Kenapa 250 juta? Karena mau apa gitu ya? Iya, nah itu salah kalau menurut aku ya, itu salah cara berpikirnya. Kita dari sini dulu sebagai mak kalian, aku masih bisa beli produk terus masih bisa dipush, ya udah, kamu mau berapa hasilnya? Jadi dibalik ya, Ya. mau hasil berapa? Kayak gini, dari Cijerokasio mau ke sini, dari Cijerokasio mau ke Turki, beda nggak persiapannya? Beda. Maka mau berapa akan menentukan ininya beda, langkah-langkah yang kita lakukan Step-stepnya. beda, benar nggak? Ya kan? Jadi Tarik misalnya mundur ya. kamu mau berapa nih? Sekarang kita ngomongin Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan deh. Kamu mau berapa? Per bulan. Selama 5 bulan kamu punya tabungan berapa? Oh, kamu punya tabungan per bulannya 3 juta Per bersih. bulan 3 juta. 3 juta dikali 5 bulan 15 juta ya. 15 juta. Oke. Di sini 15 juta. Kan ini dividen adalah haknya investor. Investor kan diri kamu juga ya, sendiri ya. Kalau nanti kamu patungan sama teman bagi 2 gitu. Nah ini karena sendiri usahanya dividennya buat sendiri. Terus kalau dari kan diambil dari laba kan. Nah laba nggak boleh diambil semua buat investornya, harus ada laba ditahan. Buat nambah laptop, akhirnya ganti handphone, akhirnya bikin apa gitu kan. Nah ini terserah mau 50-50, mau 70-30 Dari 15 juta. dari laba. Oh, dari laba. Ini adalah yang aku dapat sebagian dari laba. Oke. Nah, aku mau dari laba ini mau ngasih berapa buat perusahaan untuk diputar lagi biar bisnisnya makin gede. Aku bisa beli meja ini, bisa beli ini. Gitu. Oke, kalau 5 Boleh. Di sininya 5 juta. Berarti ini tambah ini 25. Maka dalam waktu sebulan, laba bersihnya harus 20 juta. Gitu. Nah ini biaya operasional tadi ada biaya pemasaran, ada buat gaji karyawan, ada listrik, ada internet, nanti kita mau ngakhirin HR juga, ada sebenarnya kalau beli profesional lagi ada penyusutan peralatan, beli software, ada software keuangan, beli tools misalnya langganan CapCut yang pro, Canva yang pro. Oh, itu ke situ ya? Ke sini Zoom ya, ada di sini. Karena kan ini kan dibayarin ada yang per tahun, ada yang per bulan. Kalau tunai yang dibayar tiap bulan. Gitu. Aktif ya. Ini. Nih. Tisunya habis. Para cari tisu.
Instagram ini dari mana? Dari IG. Postingan aku. Iya. Tapi udah lama banget mau. Oh, iya? Jadi alhamdulillah udah dari sebelum lebaran kayaknya. Lighting bisa. Ya, jadi silaba ditahannya mau berapa di